Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali. Kali ini kita akan membahas mengenai kepemimpinan, atau lebih tepatnya kita akan mendiskusikan atau belajar bersama sharing terkait dengan spiritual leadership. Kita ketahui bahwa di Indonesia, organisasi-organisasi nobel industri atau industri mulia, maksud saya, begitu sangat memprihatinkan karena sebagian besar ternyata belum memiliki kinerja yang begitu efektif kalau dilihat dari berbagai kajian politik. Padahal kita ketahui bahwa semangat untuk menyelenggarakan Nobel Industri bagi masyarakat Indonesia sebenarnya sangat tinggi. Hal ini ditandai dengan begitu banyaknya jumlah lembaga pendidikan, rumah sakit, pusat-pusat kajian, dan lembaga swadaya masyarakat yang semakin tumbuh berkembang dengan pesat di Indonesia. Akan tetapi semangat yang tinggi tersebut seringkali kurang disertai dengan kapasitas, kekuatan, dan kapabilitas atau kecakapan yang memadai, baik dari sisi wawasan, pedoman, maupun manajemen. Sehingga muncul gap atau kesenjangan antara kuantitas dan kualitas yang masih saja kerap kali terjadi. Persoalan dalam hal ini adalah tergantung pada model kepemimpinan bagaimana yang cocok dan mampu merubah organisasi Nobel Industri di Indonesia yang saat ini terbelenggu dalam lingkaran ketidakberdayaan atau siklus negatif menjadi sebuah lingkungan yang keberdayaan atau siklus positif, serta kepemimpinan yang mampu mengembangkan dari sisi batiniah. Maka pada kesempatan kali ini kita akan coba sharing terkait dengan kepemimpinan spiritual. Kepemimpinan spiritual itu sendiri adalah kepemimpinan yang membawa dimensi keduniawian maksudnya kepada dimensi yang spiritual atau keilahiyah. Hendricks dan Luthmann mengatakan bahwa kepemimpinan spiritual adalah kepemimpinan yang mampu mengilhami, membangkitkan, mempengaruhi, dan menggerakkan melalui keteladanan, pelayanan, kasih sayang, dan implementasi nilai-nilai dan sifat ketuhanan lainnya dalam tujuan proses budaya dan perilaku kepemimpinan. Dalam Islam, kepemimpinan spiritual barangkali dapat merujuk pada pola kepemimpinan yang diaplikasikan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa beliau mempunyai integritas yang sangat tinggi sampai mendapatkan gelar Al-Amin atau terpercaya. Sifat-sifat utama yang Rasulullah miliki seperti siddiq, amanah, fatonah, dan tabligh telah mampu mempengaruhi orang lain dengan cara mengilhami tanpa mengindoktrinisasi dan kemudian menyadarkan tanpa mengerti, membangkitkan tanpa memaksa, dan mengajak tanpa memerintah. Kepemimpinan spiritual itu bukan berarti kepemimpinan yang anti-intelektual. Kepemimpinan spiritual bukan hanya sangat rasional, melainkan justru menjernihkan rasionalitas dengan bimbingan hati. Kepemimpinan spiritual juga tidak berarti kepemimpinan dengan kekuatan gaib sebagaimana terkandung dalam tokoh spiritual atau penasehat spiritual, melainkan kepemimpinan dengan menggunakan kecerdasan yang spiritual, ketajaman mata batin. Kepemimpinan spiritual itu sendiri dapat dikategorikan dalam dua hal, yaitu yang pertama adalah kepemimpinan spiritual substantif dan kepemimpinan spiritual instrumental. Yang substantif maksudnya adalah kepemimpinan spiritual yang lahir dari penghayatan spiritual sang pemimpin dan kedekatan pemimpin dengan realitas ilahi dan dunia rohnya. Kepemimpinan spiritual substantif berdasarkan pada keyakinan dan penghayatan yang dalam terhadap nilai-nilai etis religius, menjadikan keduanya memiliki integritas yang tinggi, baik ketika berhubungan dengan Tuhannya maupun ketika berhubungan dengan manusia. Hablum minallah dan hablum minannasnya seimbang. Kemudian ada kepemimpinan spiritual instrumental, yaitu sebuah kepemimpinan yang dipelajari dan kemudian dijadikan gaya atau model kepemimpinannya. Gaya spiritual dalam kepemimpinannya tersebut muncul karena tuntutan eksternal dan menjadi alat atau media untuk mengefektifkan perilaku kepemimpinannya. Kepemimpinan spiritual instrumental bersifat tidak abadi, gitu ya. Dan sekiranya konteks ini akan terus berubah, maka model kepemimpinannya bisa jadi berubah-ubah. Walaupun spiritual itu merupakan
puncak dari sebuah kearifan manusia dan kepemimpinan spiritual dikatakan sebagai penyempurna model-model kepemimpinan yang telah ada, tidak berarti bahwa kepemimpinan spiritual itu nyaris tanpa cacat atau sempurna. Sebuah model kepemimpinan dikatakan baik atau tidak baik tergantung pada keefektifan kepemimpinan itu sendiri. Dan keefektifan sebuah kepemimpinan tergantung pada dua hal, yaitu pribadi sang pemimpin yang membawa kepemimpinan tersebut, dan yang kedua adalah kebutuhan orang yang dipimpin. Gambar ini menunjukkan dan menggambarkan bagaimana model kepemimpinan spiritual itu bekerja. Komitmen terhadap kehidupan batin atau latihan mental secara positif akan mempengaruhi spiritual komitmen. Spiritual dari kepemimpinan maksudnya, yang terdiri dari harapan atau iman, kemudian visi dan cinta altruistik. Pimpinan spiritual kemudian menghasilkan rasa kesejahteraan spiritual melalui panggilan dan keanggotaan yang pada akhirnya secara positif akan mempengaruhi individu dan organisasi tersebut. Yang pertama, ada komitmen organisasi. Orang dengan rasa panggilan hidup dan perasaan yang menghamba akan lebih komitmen atau loyal dan selalu ingin tetap dalam organisasi yang memenuhi kebutuhan spiritualnya. Kemudian yang kedua adalah produktivitas unit. Orang dengan rasa panggilan hidup dan perasaan menghamba akan termotivasi untuk menumbuhkan unit kerja secara berkelanjutan, continuous, dan terpacu untuk meningkatkan produktivitas untuk membantu organisasi itu berhasil. Kemudian yang ketiga, kepuasan hidup. Maksudnya adalah orang dengan rasa panggilan hidup dan perasaan menghamba akan merasa lebih terpenuhi oleh memiliki tujuan dan rasa memiliki. Dan karena itu akan menganggap hidup mereka lebih kaya dan berkualitas lebih tinggi karena batinnya sudah terpenuhi dan sudah puas gitu, terkait dengan spiritualitasnya. Penelitian tentang teori kepemimpinan spiritual adalah penelitian yang dilakukan oleh Lois M. Fry pada tahun 2016 hingga saat ini mengungkapkan bahwa dapat memprediksi sejumlah hal penting hasil individu dan organisasi di seluruh berbagai negara dan budaya. Hal-hal yang berhubungan positif dengan organisasi terkait dengan kepemimpinan spiritual adalah bisa jadi meningkatkan komitmen, meningkatkan kepuasan kerja, meningkatkan altruisme atau sifat suka menolong, kemudian persoalan tentang hati nurani, kemudian terkait dengan peningkatan hubungan emosi terhadap manajemen karir, kemudian terkait dengan keterlibatan dia di dalam pekerjaan itu menjadi lebih baik, kemudian retensi kerjanya, kesetiaan dan loyalitasnya, dan pada akhirnya adalah meningkatnya produktivitas unit kerjanya. Apa sih sebetulnya manfaat dari kepemimpinan spiritual? Mengapa kita perlu mengembangkan sisi spiritual dalam kepemimpinan dan apa manfaatnya? Tadi sudah saya kemukakan bahwa begitu banyak korelasi positif yang dihasilkan dari implementasi kepemimpinan spiritual. Ya, ternyata kepemimpinan spiritual ini memang melibatkan berbagai upaya dari para pimpinan dan juga motivasi dari bawahan, dari inspirasi dari para pemimpin yang kemudian akan memotivasi dari bawahan dan pengikut mereka untuk kemudian saling mencintai dan saling memberikan pelayanan yang terbaik kepada orang lain. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa model kepemimpinan spiritual secara positif akan mempengaruhi kehidupan karyawan, kemudian kepuasan bekerja, seperti yang kita sudah sebutkan, kemudian ada komitmen organisasi dan produktivitas. Kemudian dengan ketika orang mulai menggunakan nilai-nilai itu untuk menentukan siapa diri mereka dan untuk menetapkan tujuan perkembangan, maka nilai inti dan kepercayaan yang disebut dengan spiritualitas ini menjadi terintegrasi dengan identitas diri orang tersebut. Oleh karenanya, pemahaman yang ditingkatkan tentang nilai-nilai inti ini atau nilai-nilai moral ini tentang identitas diri ini sangat penting dalam implementasi kepemimpinan spiritual. Nah, demikian terkait dengan manfaat yang dihasilkan apabila kita mengimplementasikan spiritual leadership bagi pertumbuhan pribadi pemimpin itu sendiri dan juga karyawan. Ada dua hal penting yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kepemimpinan spiritual. Yang pertama adalah menciptakan visi, di mana para pemimpin dan pengikut mengalami rasa terpanggil sehingga hidup mereka memiliki tujuan, makna, dan hasil dari sebuah perbedaan. Kemudian yang kedua ada membangun budaya organisasi.
membangun budaya organisasi berdasarkan nilai-nilai cinta altruistik di mana para pemimpin dan pengikut memiliki rasa keanggotaannya, kemudian rasa memiliki terhadap organisasi, dan mereka merasa pahami dan dihargai oleh pemimpin, dan pemimpin juga merasa dihormati oleh bawahannya. Cinta altruistik dalam pemimpinan spiritual didefinisikan sebagai rasa keutuhan harmoni dan kesejahteraan yang diproduksi melalui perawatan, perhatian, dan penghargaan baik diri dan orang lain. Oke teman-teman, sekian dulu sedikit sharing terkait dengan spiritual leadership. Sampai jumpa dengan materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.